Halo semuanya, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam keadaan sehat dan walafiat tanpa adanya suatu kekurangan. Meskipun dalam dunia sosmed, YouTube, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Di sini kita akan sedikit membahas mengenai manusia, perspektif Islam. Ya. Jika saudara sudah membuat makalah, sudah membuat presentasi PowerPoint dan seterusnya dari tema 1 sampai tema terakhir, mungkin sebagian sudah mengerjakan virtual class, UTS dan seterusnya. Sekarang saya mau mengulang kembali manusia perspektif Islam. Dalam teks mungkin kita bisa pernah melihat manusia itu ditugaskan di bumi, ya, itu punya tugas, bukan hanya sekedar makan, tidur gitu kan dan seterusnya, tapi untuk beribadah begitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu kan dalam Al-Qur'an seperti itu. Diciptakan untuk beribadah. Begitu juga dalam ayat lain yang menjelaskan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu kan. Khalifah di sini sebagai pengganti Allah. Dalam arti diwariskan begitu kan, dengan waktu dan catatan tertentu gitu. Ya, kalau diwariskan ya harus dijaga begitu. Jadi pemimpin. Jadi pemimpin dan pengabdi gitu kan. Kalau saya ibaratkan pemimpin itu adalah seorang guru, ya kan, saya dosen, kalian mahasiswa, guru dan murid gitu kan. Pengabdi itu sebagai bisa dikatakan murid. Jadi tujuan hidup kita, kalau kita baca dari potongan ayat tersebut, itu menjadi guru dan murid. Tujuan hidup manusia, saya coba tafsirkan itu untuk menjadi guru dan murid yang baik. Kalau dalam potongan tadi, khalifah dan abid tadi kan, pemimpin dan abid itu penyembah gitu. Dan seterusnya, dan masih banyak lagi konteks-konteks atau teks-teks yang berhubungan dan saling berhubungan itu. Kemudian manusia itu dia di antara makhluk-makhluk yang lain, ya. Kalau di bumi ada tumbuhan, hewan, ya kan, dan seterusnya, itu jenis hewan apa banyak sekali, jenis tumbuhan banyak sekali kan. Tapi ada juga namanya malaikat dan jin. Nah ini, ya. Nah posisinya manusia di mana nih malaikat dan jin? Ya. Kalau paling sempurna belum tentu sempurna manusia itu, ya. Jadi manusia itu bisa menjadi posisinya bahkan di bawah jin, setan, iblis, bisa di bawahnya. Ya, kalau dia melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama, melanggar aturan-aturan, atau dia posisinya bisa di atas malaikat. Itu. Kenapa? Karena manusia itu memiliki hati, memiliki akal yang tidak dimiliki oleh jin dan malaikat, sebagaimana sempurna akal dan jin itu. Kalau malaikat disuruh ibadah, menurunkan hujan, ya menurunkan hujan terus gitu. Nggak bisa gantiin jaga pintu surga, pintu neraka, nggak bisa kan gitu. Kalau manusia bisa sana, bisa sini, bisa situ gitu kan, bahkan bisa bercanda, ya kan, ngobrol
sedih, senang. Nah itu namanya akal dan hati kelebihan dari manusia. Nah kalau nggak bisa menggunakan akal dan hati itu, maka konsekuensinya adalah posisinya turun di bawah setan dan iblis itu. Ya, naudzubillah ya. Itu. Jadi manusia itu sempurna jika kalau bisa menggunakan potensi-potensi yang ada itu. Nah, itu ada di kolbu, hati. Ya, dimana makna kolbu itu bolak-balik kolop. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Terkadang tergantung naik turunnya itu bagaimana, begitu stabil atau tidak gitu kan. Itu. Jin juga beribadah, malaikat beribadah, hewan juga beribadah, burung gitu kan, tumbuhan dan seterusnya gitu. Semuanya beribadah karena dia adalah bagian dari makhluk. Itu. Kemudian saya singgung lagi dalam kisah Nabi Sulaiman yang diabadikan di dalam Al-Quran itu kan, kurang lebih ketika Nabi Muhammad memerintahkan untuk memindah singgasana Ratu Balkis itu. Ya, siapa yang bisa memindahkan Ratu Balkis itu kan ceritanya ketika burung hudhud itu kan, kok kamu nggak kelihatan di sini, kamu kemana aja ketika saya mengumpulkan pasukan gitu. Nabi Sulaiman marah, kalau hudhud nggak bisa memberi keterangan dengan rasional masuk akal, akan tidak saya ampuni, akan kupotong urat lehernya gitu kan kurang lebih. Tapi hudhud datang dengan memberi kabar gembira, dengan menyatakan kurang lebih kalau di sana ada ratu penyembah matahari. Dia memberi laporan, dia kan mengawasi mungkin kan gitu. Kemudian akhirnya begini ya kan, ada Ratu Hudhud tahu kehebatan Nabi Sulaiman dan tentaranya. Kalau kita perang nanti kita akan banyak pasukan-pasukan yang mati dan seterusnya, itu pertimbangan. Bahkan Ratu Hudhud bisa memberi hadiah, tapi Nabi Sulaiman menolaknya kan begitu. Karena hadiahnya itu lebih besar dari apa yang sudah diberikan oleh Allah gitu. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya itu sama pasukannya yang ada di kanan kiri gitu, siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis? Yang bisa memindahkan pertama mengatakan, siap Tuan, saya bisa memindah singgasana Ratu Bilqis sebelum Tuan berdiri. Itu konon Raja Jin Ifrit ya. Jin Ifrit itu adalah konon raja dari jin jenis yang pintar di antariksa ya. Jadi jin itu banyak jenisnya, ada yang pintar di langit ya, ada pintar di laut ya, penyelam, kalau bahasa kita itu marinir, bahasa TNI yang Angkatan Laut Marinir. Itu konon batu-batu yang ada di Candi Borobudur itu susunannya itu ada di kedalaman laut di sebelah timur Indonesia. Nah, itu dalam palung laut yang sangat dalam, itu batunya tuh cocoknya di sana, konon peneliti yang meneliti. Nah, dalam tafsir siapa itu, Kiai Haji Fahmi Basa menyatakan yang membuat itu adalah jin-jin penyelam handal. Nah, ini mungkin jin lain, jin mariner kalau bahasa kita, penyelam. Nah, jin yang pintar di antariksa namanya jin Ifrit. Nah, ini saya coba kaitkan UFO, Unidentified Flying Object, itu bisa mengarah ke situ. Jin Ifrit atau jin ahli
bidang antariksa. Dia berada di permukaan langit dunia, langit dunia, ya. Jadi yang membantu paranormal, dukun, nah itu dia ada di ranah sekitar itu, ya. Waja'alnaha rujuman lisayatin gitu kan. Dan aku jadikan batu-batu itu sebagai pelempar batu-batu setan itu kan, surat Ar-Rahman itu. Waja'alnaha rujuman lisayatin. Nah itu kalau jin-jin terlalu naik lagi, terlalu ikut campur dengan urusan arsi dan bumi, itu bisa kelempar batu meteor. Nah, ada benarnya juga kalau batu meteor itu adalah pelempar setan gitu. Nah itu bisa kita pikirkan juga tuh ke arah sana. Ya, Zufo itu adalah bagian dari jin-jin yang pintar di antariksa. Itu menurut hemat saya, ya. Walaqad yajanna sama ad-dunya bima sobiha, gitu kan? Dan kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang itu. Langit dunia dengan bintang. Nah, jin itu ada di situ tuh batasnya itu. Ke atas lagi sudah nggak kuat. Sama dengan manusia kan, dia kalau mau ke atas itu harus punya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Ya ma'sarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Gitu. Nggak bisa mencapai luar angkasa kalau nggak bisa menggunakan kekuatan. Semacam pesawat luar angkasa, sebagaimana sudah dikembangkan oleh negara-negara maju itu kan. Itu ya manusia itu tadi. Kembali lagi ke kisah Nabi Sulaiman itu. Raja Jin Ifrit bisa mencapai Nabi Sulaiman sebelum berdiri, memindahkan istana Ratu Balkis itu. Kalau Abdullah, hamba Allah katanya kan Al-Quran, sebelum berkedip memindah istana Ratu Balkis, akhirnya dipindah dan terkagum-kagum Ratu Balkis akhirnya masuk menjadi agama Islam, menjadi suami Nabi Sulaiman itu kan, ceritanya dikisahkan Al-Quran itu. Dan terus bisa kita baca kembali dalam Al-Quran tafsir-tafsir yang lain. Itu. Ya, jadi manusia itu terbuat dari tanah, tapi juga ada unsur ketuhanan, ruhnya. Ruh itu adalah unsur dari ketuhanan. Ya, ruh itu adalah unsur dari ketuhanan. Nah, ruh inilah yang akan kita dimintai pertanggungjawaban itu. Ruh selama aku titipkan itu dipakai untuk apa? Apakah dikotori, apakah tetap bersih, ya kan? Nah, inilah konsekuensi kita hidup di dunia yang mendapat titipan ruh. Jadi kalau kulit ini kan ada unsur tanah, ya ada unsur ruh juga. Kalau kita meninggal di kuburan, atau orang-orang yang dulu meninggal itu ya tersisa ya tulang belulang, tapi ruhnya dia tetap ada ke alam lain. Nah, ruh itulah ada unsur ketuhanan. Sebagaimana sedikit kita singgung, ruh itu juga hidup dia. Dia dipanggil bisa. Ya, kalau kita perhatikan dalam sebuah doa mungkin, Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya kan? Muslimina wal muslimat nas'aluka lana wa lakumul afiyah, ya kan? Aku minta kepadamu sehat. Nas'aluka, aku berdoa kepadamu dan pada kita semua, ya kan? Walakumul afiyah. Apa itu kecukupan. Jadi berarti dia ada gitu. Kalau kita lihat dari potongan doa melihat kuburan yang diajarkan Rasul itu kan, di sana itu ada ruh-ruh.
mungkin di sana itu ada celah, dan celah itu nanti bisa menghubungkan ke mana-mana itu. Roh itu kan dibagi-bagi kan, ada yang di tempat sana sini gitu. Kalau rohnya orang yang baik pasti di tempat baik, gitu kan. Rohnya orang yang jahat ya tempat jahat. Ya. Apa itu doanya? Ja'al kuburuhu raudhatan min riyadil jannah. Rohnya orang baik ya raudhatan min riyadil jannah, tempatnya nyaman, enak. Kalau rohnya orang yang jahat, hufratan min hufarin niron, lubang dari lubang surga, di tempat yang jorok, panas, ya kan. Bagaimana neraka itu kan panas gitu, dan seterusnya itu. Nah, ini kita harus tahu dari sekarang mengapa kita belajar agama, ya kan, untuk mengetahui kejadian-kejadian yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang itu, ya. Jadi dalam kisah Nabi Sulaiman tadi, manusia itu lebih hebat daripada Raja Jin, yang mana Raja Jin memindah singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Akan tetapi Abdullah, hamba Allah, ya kan, nggak tahu nih identitasnya siapa ini, ya kan. Ada yang mengatakan ini adalah Asif, Khidir, yang Nabi Khidir itu. Ada yang mengatakan siapa itu bicara kita ini, yang lain. Jadi Nabi Sulaiman sama hamba Allah yang memindahkan kerajaan sebelum Nabi Sulaiman berkedip itu pinteran mana? Ini ada pertanyaan, ya. Itu pinteran mana? Kenapa Nabi Sulaiman menyuruh patihnya atau pembantunya itu kan yang ada di lingkarannya itu? Kenapa Nabi Sulaiman nggak memindahkan sendiri?